Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki stick PS2 yang kadang not connect nih teman-teman. Nah, kalau digerak-gerakin seperti ini pasti dia not connect teman-teman. Kalau digoyangin ini kadang-kadang bisa connect lagi, kadang tidak teman-teman. Nih, kalau digoyangin kabelnya dia selalu not connect teman-teman. Dipencet-pencet juga tidak bisa nih. Sebelum melanjutkan, bagi teman-teman yang belum bergabung dan baru menemukan channel ini, mohon di subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman, agar teman-teman nanti akan pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke tutorialnya teman-teman. Kita buka dulu nih sticknya. Kita cari tahu nih permasalahannya di mana, karena ini kalau keluhan seperti ini sangat mengganggu sekali teman-teman. Not connect melulu nih. Kita goyangin kabelnya lagi teman-teman, pakai ini gimana nih. Ini sudah connect teman-teman. Kita coba potong dulu kabelnya. Ini kalau motong yang bagian ini jangan sampai ke bawah ya teman-teman. Ini nantinya buat nyemain warna-warna yang kita akan tempelin lagi teman-teman. Kalau yang di bawah dicopotin sampai akar-akarnya, nanti kesulitan untuk memasangnya teman-teman. Kita gunting aja segini cukup nih teman-teman. Setelah ini kita bakar teman-teman. Kita bakar, ini harus dibakar dulu soalnya mau dites teman-teman, untuk memastikan. Soalnya kalau keluhan seperti ini pasti ada yang putus, dan putusnya itu tidak langsung putus, itu pasti ada yang nempel satu-satu helai rambutnya gitu. Pasti ada salah satu, makanya kalau digerak-gerak itu kadang connect kadang tidak nih. Kita tes aja satu persatu teman-teman. Itu nyala, berarti itu tersambung. Ini juga tersambung. Kalau nyala ini teman-teman pasti tidak
putus teman-teman. Ini semuanya nyala. Nah, berarti ini permasalahannya ini ada yang tadi saya potong tadi teman-teman, yang tadi saya gunting teman-teman, yang di bawah itu nih. Sekarang kita solder teman-teman satu persatu. Cara nyoldernya seperti ini teman-teman, biar tidak kesulitan. Nah, seperti ini teman-teman. Kita solder aja satu persatu. Dan ini misalnya tidak mempan nih teman-teman, soldernya diklik aja dulu teman-teman seperti ini. Klik aja dulu, soalnya tadi ini bekas nyolder plastik, jadi kalau pakai nyolder plastik dia tidak akan mempan sama timah teman-teman. Harus dikerik terus diselupin sama plug nih teman-teman, lalu bersihin sama itu kawat teman-teman. Kalau udah kelihatan bersih, baru bisa lagi nih teman-teman dibuat nyolder timahnya teman-teman. Sekarang kita coba. Masih kurang mempan nih, harus dibalik nih. Nah, kalau ada yang hitam-hitaman itu kurang mempan teman-teman, ke itunya, ke timahnya. Sebelah dulu nih. Cara nyolder seperti ini teman-teman. Masih timbahnya harus benar, jangan terlalu besar gitu. Jadi kalau besar di itunya pada menyatu teman-teman. Sekarang kita pasang teman-teman. Perhatikan cara memasangnya ya teman-teman. Ini cara memasangnya itu apa, ada sisa-sisa tadi dicopot satu persatu teman-teman, biar nanti tidak pusing memasangnya teman-teman. Copot aja satu persatu dan sambungin lagi. Misalnya yang dicabut merah, pasangin lagi yang merah. Dan itu cara penyolderannya, jangan sampai nempel ke bagian lainnya teman-teman. Harus ada renggangan sedikit gitu. Pokoknya jangan sampai nempel dengan yang lainnya gitu teman-teman. Solder seperti ini. Copot satu, solder satu, copot satu, solder satu, ya segitu. Gitu aja seterusnya teman-teman.
Kalau nanti dicopot semuanya dari solderan dari PCB-nya ini, nanti bingung cara memasangnya teman-teman. Warna kuning di mana, hijau di mana, gitu. Kalau udah masternya pasti gak bakalan bingung. Kalau teman-teman masih pemula dan ingin belajar, harusnya seperti ini teman-teman. Jangan cabut semuanya itu jangan main cabut dulu semuanya, harus potong ada sisa gitu. Nanti untuk biar mudah nanti cara pemasangan teman-teman. Gitu aja teman-teman, tinggal ikuti. Kalau warna merah cara pemasangan itu ikuti aja ya teman-teman. Kalau warna merah ke merah, warna kuning ya ke kuning, warna hitam ya ke warna hitam. Dan harus dipastikan juga penyolderannya itu teman-teman jangan sampai kena satu sama yang lainnya teman-teman. Kalau kena itu nanti korslet dan tidak akan bisa connect lagi teman-teman. Bisa menyebabkan juga itu IC-nya yang itu tuh, yang hitam itu korslet, mati teman-teman. Nanti malah rusak lagi. Makanya harus dipastikan penyolderannya itu tidak ada yang kena satu sama lainnya teman-teman. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Sekarang sudah connect lagi dan saya goyang-goyang juga, ini tidak bakalan not connect lagi teman-teman, karena penyakitnya udah saya buang nih. Berarti ini permasalahannya itu ada di salah satu kabel yang sudah mau putus tapi belum putus beneran teman-teman. Ada yang nyambung beberapa helai teman-teman. Kalau kena gerak itu jadi putus. Kalau sekarang tidak akan teman-teman, karena sudah dibuang nih penyakitnya teman-teman. Kita bungkus lagi teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja sudah cukup teman-teman. Jika ada pertanyaan mengenai tentang keluhan seperti ini teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman, agar teman-teman yang akan pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini teman-teman. Oke, jika dirasa konten ini, video ini bermanfaat bagi teman-teman, bagikan ke teman-teman yang lainnya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.